Jadi itu janur kuning berubah jadi bendera kuning. Oke. Berarti waktu pada saat penumpangnya keluar dari taksi itu tempat tongkrongan abang nih ngelihat nggak ada penumpang turun dari taksi itu? Enggak, ya taksi berhenti aja. Sontak gitu. Supir taksi kaget bang, kaget, nggak mau jalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Bang Reza. Biar kenan pakai Bang. Di acara Kopi Waras. Channelnya Yakin Apa Kata Rudi. Malam ini kita kedatangan narasumber lagi nih, masih dari daerah Jakarta Timur. Bang Satiman namanya. Dia punya cerita serem pastinya yang bakal bikin bulu kuduk lu semua merinding. Kisah malam ini guys, ceritanya tentang cut lu bilang gue lupa lagi deh. Ya guys, jadi kisah malam ini tuh tentang penumpang gaib di mobil taksi. Jadi gue udah ngedatengin narasumbernya langsung, yang tadi udah gue sebutin juga namanya. Gue juga nggak mau banyak-banyak ngomong lagi, kita langsung dengerin ceritanya dari Bang Satiman. Oh ya guys, kejadian ini masih di sekitaran Jakarta Timur. Oke Bang Timan, bisa langsung mulai ceritanya atau Bang Timan mau pemanasan dulu? Bisa langsung cerita. Oke, jadi kita langsung dengerin ceritanya langsung nih ya. Silakan Bang Timan. Jadi begini Bang Reja, awalnya ini ada pengantin sunat, ya kan? Nah, udah begitu udah menyebar undangan nih, udah sampai tuh undangan ke saudara-saudaranya, ke kerabat-kerabatnya, tetangga, bahkan ke kerabat terjauh juga udah sampai kan, namanya udah mau sunatan nih. Nah ini pada hari haknya itu persiapan udah mulai tenda, udah dari makan makanan tuh ya kan, catering, terus ada hiburannya juga, dangdut. Nah itu udah dangdut juga pas malamnya itu, malam sebelum dia mau berangkat sunat tuh pagi, kan dia berangkat sunat pagi itu, malamnya udah cek sound, udah rame ya kan, terus juga udah mulai pada masak lah ya udah persiapan lah. Ya saya juga di situ kan, namanya dekat rumah ya kan, udah banyak yang bakar sate ya kan, pada bantuin lah anak-anak situ. Nah pas itu ceritanya nih ya, paginya berangkat Pengantin sunatnya. iya berangkat, dia itu berempat di dalam mobil itu. Oke, berempat itu siapa aja Bang? Supir itu termasuk fotografer juga. Supir merangkap fotografer. Terus bapaknya, Oke. ibunya sama anak yang mau disunat. Oke, pengantin sunatnya ya. Oke. Nah, berangkatlah dia pagi lah, sekitar jam 5 pagi itu dia berangkat. Biasa kan kalau orang sunat kan ya emang jam-jam segitu ya. Betul, pagi. Berangkatnya pagi. Nah pas itu sampai di jalan tol. Oke. Dia mau menuju ke arah hutan kayu. Emang Emang sunatnya
emang di daerah hutan kayu situ, Oke. Jakarta Timur. Itu dia kena musibah di situ, kecelakaan sampai mobilnya terbakar. Oke. Nah, satu pun penumpang di dalam mobil itu nggak ada yang selamat karena nggak ada yang bisa keluar dari mobil itu. Jadi kejebak ya bang? Kejebak, jadi itu angus semua. Ya pokoknya semua udah nggak tertolong lah. Udah Oke. pokoknya udah keadaannya udah mengenaskan. Nah pas itu nggak lama, sekitar jam 7-an lah ya, Oke. Jam 7 pagi. jam 7 pagi ada telepon dari kepolisian Itu. untuk keluarga korban ini, kalau seandainya warganya yang menuju ke hutan kayu itu Celaka. sedang sunat itu kecelakaan, ya kan, terbakar dan semua nggak ada yang selamat. Sontak itu yang ada di situ sekitaran hajatan itu, Betul. keluarganya semuanya udah wah kaget lah, ya kan. Tuh ada tuh neneknya tuh sampai ngamuk, apapun yang ada di situ dilempar-lemparin karena apa, saking shocknya, ya kan, saking gimana sih ya, yang namanya cucu kesayangan Nggak terima mungkin gitu Iya, ya, lebih tepatnya kali nggak terima. nggak terima. Terus sekitar jam 11-an atau jam Oke. 10 atau jam 11-an itu mayat kan mulai udah datang ke rumah, ya kan. Emang kondisinya itu wah mengenaskan sekali. Terus bentar bang, jadi itu jam 11 itu jenazah tuh dibawa ke rumah duka jam 11 Iya, dengan keadaan rumah yang masih rame masih. Dan Oke. sedangkan itu kan persiapan kan udah pokoknya kalau seandainya bendera kuning sih pasti udah, karena udah dengar kabar, Betul. jadi udah dipersiapkan gitu loh. Oke. Jadi itu janur kuning berubah jadi bendera kuning. Oke. Nah, singkat ceritanya ada nih keluarga dari jauh, ya kan, Keluarga dari jauh. nyampe situ nanya, mungkin dia yang belum kabar, yang dulu kan susah komunikasi juga kan, masih susah. Itu kejadiannya kalau boleh tahu sekitaran tahun berapa tuh bang? Itu tahun 2000-an. Awal tahun 2000-an. tahun Oh iya, itu 2000-an. masih gadget tuh masih hanya orang-orang tertentu aja bang yang punya bang ya. Kalau gitu kan kamu nih nanya, bang, kalau mau hajatan ke rumah bapak, saya sebut Bapak A ya. Oke. Ya, Bapak A. Oh iya bu, sebelah sana. Gitu. Ibu masuk lurus, ya kan. Terus ibu ada lapangan, udah situ di depan lapangan. Oh iya, makasih. Oh ini ada bendera kuning segala ini, gitu ya. Saya nggak mau ngejawab, udah. Oke. Iya biar namanya keluarganya kan tahu, udah masuk tuh. Terus ada lagi nanya tamu undangannya, pokoknya setiap orang nanya saya kasih unjuk aja. Jadi kan situ kan bendera kuning dituliskan bukan cuma satu, yang namanya dia kan ada anak, bapak, ibu, jadi itu tulisannya sekaligus Bapak A. 4 ya? Enggak, kalau yang satu kan rumahnya kan beda yang beda. yang Oke. ya kan, ya emang sih masih ya sekitar 1 kilo lah dari rumah yang sunatan ini. Oke. Jadi di situ Bang Timan tuh setiap ada orang datang tuh minta kasih tahu tempat TKP pengantin sunat itu, Bang Timan kasih tahu aja tuh ya. Tapi tanpa menjelaskan kalau di situ udah berubah jadi nyelawat kasarnya gitu ya. Oke, lanjut Bang. Ya istilahnya itu apa ya, mengundang untuk nyelawat ya. Iya. Begitu kan, nggak lama kemudian ada tuh supir taksi, ya kan. Kita nih
saya biasa kan nongkrong kan di dekat situ, lapangan situ kan. Oke. Pokoknya sekitar berapa bulan lah atau dari kejadian itu ya kan. Emang kebetulan di depan rumahnya kan ada telepon umum. Dulu Betul. kan masih ada telepon umum tuh yang koin. Betul. Nah itu kita lagi nongkrong nih di rumahnya dia, ya agak jauh lah, kira-kira ya sekitar 100 meter lah. Tapi kan yang namanya lapangan kan kelihatan banget kan. Iya. Nah itu ada taksi Mm-mm. berhenti, udah berhenti aja gitu kan. Nah saya kira tuh supir taksi mau nelpon gitu loh, mau nelpon, Mau memakai telepon ya, umum. nah yang Oke. nah itu kan kita diliatin aja gitu, ini taksi kok aneh gitu ya kan, kok nggak turun gitu ya, nggak Oke. buka pintu sama sekali. Kita liatin aja, ini ada apaan. Terus ada sekitar 1 jam lah ya, kita datengin, kita tanya nih, Mm. bang ngapain gitu ya. Oh iya bang, tadi kan saya dapat penumpang nih bang dari hutan kayu gitu kan, ibu bapak anak waktu kan. Terus sama ada lagi tuh bawa bapaknya dua, terus ibu anak tuh, jadi berempat saya punya penumpang. Nah turun katanya, dia nggak bawa duit cash. Oke. Berarti waktu pada saat penumpangnya keluar dari taksi itu, tempat tongkrongan abang nih ngelihat gak ada penumpang turun dari taksi itu? Enggak ya, taksi berhenti aja. Nggak ada orang keluar gitu dari? Enggak Nggak kan, ada. kedengeran kalau seandainya orang keluar juga kan kedengeran. Oke. Iya kan, apalagi kan keadaan sunyi malam. Betul. Kayak gitu kan. Terus dia ngetok tuh pintu, Karena nggak keluar tuh ya. nggak keluar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus yang keluar tuh ibu-ibu, ya nenek-nenek lah gitu ya kan. Neneknya emang nenek almarhum yang sunat itu keluar. Iya bang gitu ya, ibu tadi saya bawa ibu bapak tadi belum bayar bu, dari mana, dari hutan kayu. Udah, nenek itu nggak ngomong macem-macem lagi, nggak nanya apa-apa lagi. Berapa harganya dulu, sekitar berapa ya, pokoknya sekitar yang masih murah lah dulu ya kan. Oke. 15.000 apa 20.000 lah dulu. Kurang lebihnya segitu ya. Udah keluar tuh dikasih uangnya. Ya kita nongkrong lagi kan, Oke. orang udah ketemu kan, Mm-mm. udah dibayar, ya udah kita Betul. nongkrong lagi. Yang tadi kita sampein karena kita curiga ya kan, karena takutnya ngapa-ngapain kan sama itu. Sebentar bang, itu jadi pas supir taksi itu menjelaskan kalau misalkan saya lagi nunggu orang nih, gitu kan, kok mereka masuk nggak keluar. Itu Bang Timan dan temen-temen nih ada feeling ke arah itu nggak? Wah ini mah setelah supir taksi itu menjelaskan kayak gini Iya. orangnya, ada feeling ke arah situ nggak? Iyalah, pasti saya udah feeling. Ya udah, anak-anak udah nggak komentar apa lagi. Makanya suruh ngetok rumahnya aja langsung. Ngetok rumahnya aja Oke. langsung. Ya udah. Oke, lanjut bang. Akhirnya kan supir taksi itu nyamperin kita. Oke. Ya kan, bang, ya kok yang keluar kok ibu-ibu, bawa bapak yang tadi sama anak pada kemana ya? Sombong amat ya. Begitu saya tungguin lama banget nggak keluar ya kan. Iya. Nah, apa sih bang, katanya kayaknya sombong banget, di jalanan juga begitu bang. Jadi dia cuma ngomong, bang jalan gitu. Oke. Kemana pak? Ya udah ikutin aja, begitu ngomongnya. Tapi supir taksi itu sempat nyeritain ke anak-anak tongkrongan tuh kalau ada komunikasi juga di dalam mobil ya? Iya, cuma dia jadi ngobrolnya itu nggak kayak biasa kita begini. Nggak, jadi cuma jawabannya cuma 1-2 aja, misalnya ditanya bang. Jawaban searah doang mungkin ya. Kan supir taksi kan biasanya kan buat penumpang nyaman kan, biasa kan ngobrol
Nah yang bikin aneh itu katanya anaknya, jadi dia tatapannya itu ngeliatin lampu spion aja katanya. Kaca kali bang, Iya, kaca kaca yang spion tengah ya. itu ya, kaca spion yang tengah tuh. Nah, akhirnya kan terpaksa kita ceritain tuh. Oke. Iya kan, supir taksi itu kalau seandainya yang tadi itu gitu ya, itu sebenarnya orangnya udah nggak ada Semuanya. itu korban kecelakaan karena pengantin yang sunatan itu kan, pengantin sunat itu sontak gitu supir taksi Oke. kaget bang, Oke. kaget, nggak mau jalan lagi dia, nggak mau jalan lagi. Itu bang pas kejadian supir taksi itu sekitar jam berapa bang? Ya itu ya sekitar jam Maghrib atau pokoknya malam? jam 1 itu, Malam. jam 1 malam. Ya namanya kita udah nongkrong gitu. Oke. Iya kan, tahu sendiri kan anak-anak kalau nongkrong. Oke. Itu supir taksi itu kan kalau pas dikasih tahu kaget. Ah yang bener bang, nah bener. Ini mah bukannya nakut-nakutin bang. Itu emang kenyataan. Jadi dia ini meninggal karena kecelakaan waktu anak yang kecil itu mau sunatan, kecelakaan di tol. Astagfirullahaladzim bang, pantesan bang, asal saya tanya jawabnya cuma iya. Ini mau kemana bu? Gitu kan, udah kanan, saya ikutin ya kan, masuk tol ya saya ikutin. Nah itu saya supir taksinya ini nggak mau pergi, takut, mungkin saking takutnya itu ya kan. Ya bang sekarang gini ya bang nih ya, duit yang ini bang mendingan buat di rokok aja bang ya. Tapi temenin saya bang sampai pagi ya. Oke. Jadi dia nggak mau melanjutkan. Nggak mau nyari penumpang lagi. Oke. Saking tak ya kan waktu dulu kan. Betul. Ya masih tahun 2000, awal 2000 Awal kan masih 2000. agak sepi juga. Masih sepi banget. Nggak seramai sekarang. Iya, Jakarta Timur tuh masih sepi banget. Ya akhirnya ya mau nggak mau kita temenin. Ya kita temenin kan, akhirnya ya udah supir taksinya sampai pagi tuh sampai di pagi ya kan, sampai subuh tongkrongan abang gitu. Sampai subuh ya kan. Bang mendingan udah nggak apa-apa bang, abang ini aja pulang gitu ya, abang baca-baca aja. Enggak bang, saya masih keingetan aja sama tatapan mata anaknya itu loh katanya. Jadi cerita penumpang goib di mobil taksi itu kayak gitu ya. Ya guys, saya bisa dibayangin juga sih guys kalau misalkan kalian nih diposisikan sebagai supir taksi guys. Kalau gue sih nggak tahu deh bakal kayak gimana tuh kalau jadi supir taksinya. Mungkin lompat kayak dari mobil ya. Jadi ya goib itu ada guys, cuman yang sempurna cuma milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi percaya atau nggak percayanya itu balik lagi ke kalian guys. Segitu aja dulu dari gue berdua nih. Masih di Koar, channelnya Yakin Apa Kata Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.